Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nur Fajri. Saya dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan membahas materi mengenai konflik Afrika. Dari materi konflik Afrika ini, ada 3 pembahasan yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai perang sipil di Liberia, konflik Somalia, dan genorida di Rwanda. Oke, sebelum masuk ke pembahasan pertama, yaitu perang sipil di Liberia, kita harus tahu dulu, apa sih perang sipil itu? Nah, perang sipil adalah perang saudara yang merebutkan suatu wilayah. Nah, perang sipil di Liberia adalah nama dari sebuah negara kecil yang terletak di pantai Harat, benua Afrika. Nama Liberia berasal dari kata liberty, yang berarti kebebasan. Karena negara tersebut awalnya memang didirikan untuk menampung budak-budak kulit hitam dari Amerika Serikat yang baru saja dibebaskan oleh pemerintahan setempat. Perang sipil di Liberia dibagi menjadi 2 fase. Nah, perang fase pertama pada tahun 1989 sampai dengan 1996. Yang kedua, perang fase kedua pada tahun 1999 sampai dengan 2003. Kisah perang sipil di Liberia pernah diangkat menjadi film fiksi berjudul Truth of War yang dirilis pada tahun 2003 yang dibintangi oleh Nicholas Fogg. Nah, masuk ke apa sih latar belakang perang sipil di Liberia? Nah, ada 2 faktor yang melatar belakangi. Faktor pertama adalah debat berkepanjangan mengenai siapa saja yang tergolong bangsa Liberia. 2. Faktor kedua adalah praktek pemerintahan di Liberia. Saat itu munculnya kesenjangan dan kebencian antar etnis sehingga memicu terjadinya perang sipil berkepanjangan. Nah, ini adalah tokoh-tokoh di Liberia. Ada bapak-bapak memakai jas krem itu bernama Samuel Doe yang berasal dari anggota suku Klan yang memimpin sejumlah tentara Liberia, melakukan kudeta militer yang sukses mengakhiri kekuasaan Presiden William R. Tapi sayangnya Doe dibunuh pada tahun 1991 dan perdamaian tidak berhasil dipulihkan hingga tahun 1996. Nah, ini ada bapak-bapak yang sedang memegang senjata itu bernama Charles Taylor, salah satu pemimpin dari taksi utama yang bertikai terpilih menjadi presiden. Tetapi para pemberontak menentangnya karena korupsi dan ketidaktornya. Alasan terjadinya perang sipil di kawasan Afrika adalah kegagalan pembangunan politik dan ekonomi yang terjadi di dalam negara di benua tersebut. Nah, perang sipil di Liberia juga turut diwarnai dengan aksi-aksi kejahatan kemanusiaan. Nah, contohnya pada gambar tersebut itu pihak yang bertikai merekrut anak-anak yang menjadi anggota pasukannya. Dan bukan hal itu aja, lebih parahnya pihak yang bertikai banyak melakukan praktik kanibalisme dan mutilasi karena adanya kepercayaan bahwa orang yang memakan bagian tubuh lawannya akan bertambah kuat. Nah, hasil akhir dari perang sipil di Liberia adalah perang berakhir tanpa pemenang, tumbangnya rezim Liberia pemimpin Samuel Doe pada tahun 1991, dan Charles Taylor menjadi pengusaha baru di Liberia lewat pemilu. Nah, setelah itu saya akan membahas materi kedua, yaitu mengenai konflik di Somalia. Sekitar
1,5 juta penduduk Somalia menghadapi bencana kelaparan. PBB kemudian mengatur sebuah operasi bantuan besar-besaran, tetapi dijarah oleh kelompok yang bertikai pada perang sipil. Upaya untuk membangun pemerintahan baru pada 2004 tidak dapat direalisasikan karena adanya perang sipil yang berkepanjangan. Pada tahun 1969, Presiden Siad Barre menjalankan kediktatoran militer di Somalia, negara yang berada di timur laut Afrika. Pada tahun 1991, pasukan pemberontak berhasil merebut ibu kota Mogadishu dan Barre melarikan diri ke Kenya. Selanjutnya terjadi perang sipil di Somalia. Ribuan orang tewas dan banyak warga yang melarikan diri menjadi pengungsi di Ethiopia. Somalia dilanda kekeringan. Pada tahun 1998, Somali Nation Movement (SNM) memulai pemberontakan bersenjata sebagai perlawanan terhadap pemerintahan Barre. Nah, masuk ke pembahasan terakhir, yaitu pembahasan ketiga, yaitu genosida di Rwanda. Nah, apa sih itu genosida? Nah, genosida adalah pembantaian besar-besaran terhadap suatu suku bangsa atau sekelompok bangsa. Rwanda itu adalah nama dari sebuah negara mini yang terletak di Afrika bagian timur pada era 90-an. Negara kecil ini pernah menyita perhatian dunia internasional karena perang sipil dan pembantaian etnis yang merenggut nyawa ratusan ribu penduduknya. Genosida di Rwanda adalah perang saudara di negara tersebut pada tahun 1990 sampai dengan 1994 dengan jeda gencatan senjata pada tahun 1992 sampai dengan 1994. Faktor perbedaan etnis yang sangat mendominasi berasal dari etnis Tutsi melawan militer pemerintahan Rwanda yang saat itu didominasi oleh etnis Hutu. Faktor etnis mula yang berlatar belakangi terjadinya genosida di Rwanda, di mana korban mayoritas etnis Tutsi dan pelaku utama etnis Hutu. Nah, Rwanda terdiri dari dua golongan etnis mayoritas Hutu dan etnis minoritas Tutsi. Dari segi fisik dan budaya kedua etnis tersebut bisa dibilang sama. Perbedaan utama keduanya adalah etnis Tutsi dianggap sebagai etnis yang lebih mapan dan lebih tinggi status sosialnya, karena etnis Tutsi memiliki kerajaan sendiri di tanah Rwanda. Pengangkatan etnis Tutsi menjadi Perdana Menteri pengangkatan menumbuhkan ketidaksukaan etnis Huta yang mendaki pemerintahan harus berada di tangan etnis Hutu yang lebih dominan. Nah, ini adalah Front Patriotique Rwanda, kelompok bersenjata komunitas perantauan Tutsi di Rwanda. Ketegangan antara etnis Tutsi dan Hutu menyulut terjadinya perang pertama pada 12 Juli 1992. Hal tersebut mendorong Presiden Rwanda Juvenal Habyarimana untuk melakukan perundingan dengan FVR di Uganda serta melibatkan perwakilan dari UNHCR yang berkependudukan di Kigali. Namun semangat kebencian terhadap etnis Hutu tidak pernah padam. Muncul pada propaganda ujaran kebencian yang ditunjukkan kepada etnis Tutsi. Banyak surat kabar dan media massa yang terus menyuarakan gerakan anti-Tutsi.
Kondisi itu kemudian diperparah oleh adanya kekosongan kekuasaan dalam pemerintahan sejak meninggalnya Presiden Yuneval dalam kecelakaan pesawat di Kigali. Nah, perang sipil di Rwanda adalah perang paling terparah dalam sejarah modern Afrika. Jumlah korban tewas akibat perang tersebut berkisar antara 500 sampai 1 juta jiwa. Akibat perang sipil dan genosida tersebut, jumlah populasi Rwanda merosot drastis dan perekonomian negara tersebut mengalami kelumpuhan. Pasca perang sipil, muncul laporan bahwa rejim Rwanda yang kini dikuasai oleh etnis Tutsi melakukan intimidasi dan genosida pembalasan terhadap orang-orang Hutu. Pasca keberhasilan mempengaruhi perang sipil, KPR berubah menjadi partai politik terbesar di Rwanda. Oke, sekian materi atau pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.